semuanya, balik lagi di podcast Vivi. Hari ini kita nggak sendiri, kita ditemani oleh Kak Fauzan. Nah, Kak Fauzan tahu nggak hari ini kita bakalan bahas apa nih? Bahas apa nih, Kak? Jadi hari ini kita bakalan bahas sesuatu yang sangat dekat buat kita, apalagi yang hobinya buka TikTok sebelum tidur. Nah, ayo siapa yang sering buka TikTok sebelum tidur nih? Nah, jadi topik kita kali ini adalah perubahan perilaku wisatawan di era digital. Karena sekarang ini orang kalau pergi liburan itu bukan hanya untuk bersantai aja, tapi juga untuk update konten. Nah, istilahnya itu kayak kita ngasih makan media sosial biar nggak mati gitu. Betul banget. Kadang itinerary liburan lebih rapi daripada skripsi. Iya, dan revisinya juga lebih sering. Nah, itu menarik. Menurut kamu sendiri, sebagai generasi Z yang hidup di era digital, kamu ngerasa nggak cara kamu liburan itu berubah? Eh, banget sih Kak, karena kalau dulu kan kita mau liburan itu spontan aja gitu loh, langsung ke tempatnya gitu loh. Nah kalau sekarang itu sebelum kita pergi jalan-jalan itu kita pasti lihat TikTok dulu, kayak tempat mana yang sekiranya menurut kita itu bagus dan lagi tren. Terus kita juga cek review yang ada di Google Maps dulu, kayak di Google Maps itu reviewnya bagus atau enggak kayak gitu. Nah, itu salah satu perubahan besar. Sekarang orang cari informasi bukan cuma dari iklan resmi, tapi dari konten orang biasa. Konten orang biasa yang dimaksud itu kayak gimana ya Kak? Itu yang disebut UGC atau User Generated Content. Sederhananya, konten yang dibuat sama pengunjung biasa, misalnya kamu bikin vlog di pantai atau review makanan di TikTok, itu termasuk UGC. Oh jadi bukan dari akun resminya ya? Iya, dan biasanya justru lebih dipercaya karena dianggap lebih jujur dan apa adanya. Bener banget sih, kadang satu komentar kayak tempatnya bagus tapi parkirannya sempit, itu lebih mempengaruhi ketimbang promosi yang besar-besaran gitu, dan itu termasuk ewong. Wong, apa tuh, Kak? Jelasin dulu sebelum. Wong, apa tuh, Kak? Bisa jelasin dulu sebelum pendengar kita bingung. Jadi ewong itu merupakan singkatan dari Electric Word of Mouth. Jadi orang itu promosi dari mulut ke mulut, dan kalau sekarang itu karena kita ada di era digital, jadi promosinya itu dari layar ke layar. Misalnya review di Google Maps, terus komentar di kolom Instagram, terus komentar di kolom TikTok, atau rating bintang 5 di platform media lainnya. Itu bisa mempengaruhi keputusan orang lain untuk datang ke tempat wisata itu. Jadi keputusan liburan kita sekarang sering dipengaruhi orang yang bahkan nggak kita kenal. Iya betul banget Kak, kadang tempat yang viral itu tiba-tiba itu bisa langsung penuh banget gitu loh, bisa jadi membludak gitu. Apa karena ada FOMO? Bener banget Kak, itu karena ada FOMO. Tapi sebelum itu aku mau tanya nih Kak, FOMO itu apa sih sebenarnya? Kalau menurut saya nih, Kak, FOMO itu fear of missing out atau rasa takut ketinggalan tren. Misalnya ada tempat wisata lagi viral, terus kamu merasa kalau nggak ke sana berarti kurang update. Oh jadi FOMO itu padahal kalau kita kalau misalnya di TikTok itu kayak tempat wisatanya tuh bagus banget gitu, giliran pas kita dateng itu nggak sesuai dengan ekspektasi kita gitu loh.
Iya, jadi motivasi wisata sekarang kadang bukan cuma karena suka tempatnya, tapi karena lagi ramai dibahas. Jadi media sosial itu punya peran yang sangat besar ya dalam mempengaruhi minat orang untuk berkunjung. Iya, sangat besar, bahkan bisa merubah destinasi yang tadinya biasa aja jadi sangat populer dalam waktu singkat. Wih, bisa gitu juga ya Kak. Iya Kak, nah sekarang aku mau tanya balik deh. Kalau kamu sudah sampai di tempat wisata, kamu lebih fokus menikmati atau bikin konten? Kalau aku pribadi, jujur lebih sering apa ya buat konten dulu. Jadi cari tempat mana yang sekiranya itu bagus untuk buat konten, terus foto-foto, terus habis itu baru saya menikmati destinasi wisatanya. Nah, itu juga perubahan perilaku. Sekarang orang datang sambil mikir spot foto terbaik di mana ya. Dan sekarang karena kebanyakan wisatawan cari apa lebih fokus buat konten kalau sedang berwisata, jadi tuh tempat wisata itu mereka kayak berlomba-lomba membuat spot foto yang instagramable gitu, yang bisa digunakan untuk foto-foto atau buat konten. Betul sih. Artinya perilaku wisatawan mempengaruhi desain destinasi. Pengelolaan sadar visual itu penting di era digital. Jadi sekarang ini wisatawan itu bukan cuma pengunjung biasa aja, tapi juga jadi promotor gratis ya. Iya, satu story bisa dilihat ratusan orang. Itu promosi tanpa biaya besar. Kalau sudah pulang atau selesai jalan-jalan, biasanya orang itu langsung upload konten di media sosial, baik di Instagram, TikTok, ataupun media sosial lainnya. Dan kasih review juga, itu penting banget sekarang. Kenapa ngasih review itu penting? Karena reputasi destinasi sekarang banyak ditentukan oleh review online. Kalau banyak komentar positif, orang tertarik datang. Kalau negatif, bikin calon pengunjung ragu. Oh, jadi begitu. Jadi citra tempat wisata itu sekarang ini hidup di kolom komentar ya. Iya, dan itu real banget dampaknya. Oh iya, menurut Kak Vivi, perubahan ini lebih banyak positif atau negatif? Kalau menurut saya pribadi itu dua-duanya ada ya. Kalau untuk sisi positifnya, informasinya itu jauh lebih mudah diakses sekarang karena kan banyak tempat wisata dia itu yang promosi lewat media sosial gitu, dari Instagram, TikTok, dan itu gencar banget mereka promosinya gitu. Terus destinasi yang kecil, bahkan orang itu nggak tahu kalau misalnya di situ ada destinasi wisata itu bisa dikenal luas gitu loh. Terus untuk sisi negatifnya sendiri ya karena eh, destinasi wisatanya itu mudah dijangkau, terus apa ya, spot fotonya bagus dan juga lagi tren, jadi tuh banyak wisatawan tuh yang datang ke sana, jadi wisatawannya tuh membludak gitu loh, over tourism gitu. Bahkan kadang pulang liburan malah capek sendiri karena terlalu fokus bikin konten. Iya, tantangannya sekarang adalah bagaimana kita tetap menikmati pengalaman berwisata, bukan cuma ngejar validasi digital aja. Kalau disimpulkan, perubahan perilaku wisata di era digital ini terjadi di semua tahapan, mulai dari sebelum berangkat, pas berangkat, terus juga pas kita lagi ada di lokasi, sama pas kita pulang atau selesai jalan-jalan gitu.
Dan semuanya sangat dipengaruhi media sosial ya, review online, serta tren digital yang berkembang cepat. Betul banget, teknologi membantu kita merencanakan liburan dengan mudah dan juga praktis, tapi kita juga harus tetap bijak dalam menggunakannya. Karena pada akhirnya, liburan itu tentang pengalaman nyata, bukan hanya soal bagaimana terlihat di layar. Setuju banget, posting boleh, update boleh, tapi jangan lupa kita itu benar-benar menikmati momen jalan-jalannya, momen liburannya gitu. Semoga obrolan ini bisa membuat kita lebih sadar sebagai wisatawan di era digital. Terima kasih semuanya sudah mendengarkan podcast Vivi hari ini. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Dadah! Thanks for watching. Please subscribe.